Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali nih siswa-siswi, kita belajar di TIK nih. Saya mau melanjutkan materi ya, saya buka dulu untuk Microsoft Word-nya. Jadi kita materinya masih di Microsoft Word nih teman-teman. Nanti di ini ya, maksudnya diulang-ulang atau di review-review kembali di rumah. Bagi yang belum memiliki laptop, jangan lupa saya selalu ingatkan di handphone pun bisa. Makanya saya itu gimana caranya membuat latihannya itu yang simple tapi emang berfungsi atau manfaatnya buat latihan kalian itu ya sehari-hari bisa digunakan gitu untuk pelajaran-pelajarannya. Karena kan hampir semua banyak yang belum memiliki laptop ya, tapi yang memiliki laptop boleh di-sharing sama teman-temannya. Mungkin laptopnya bawa ke sekolahan, terus kalian bisa belajar bersama-sama di sekolahan, monggo. Maksudnya dikompakkan per kelasnya. Ini saya untuk materi hari ini simple aja. Kemarin kan sudah agak berat-berat ya, nggak berat sih sebetulnya kalau kalian latihan. Saya di sini buat ini aja editing paragraf aja ya. Untuk editing paragraf sebentar saya untuk mencantumkan. Mungkin di sini kita mencantumkan yang paragraf yang ada di tool page layout atau di menu page layout, terus kita nantinya nih di sini nanti kita menggunakan format sebentar, ini kok nggak bisa diklik ya, aduh, sebentar ya, bersabar. Nah, kita menggunakan nanti format paragraf yang menggunakan tool atau menu kolom atau kolom ya, di sini seperti namanya kolom koran atau pembagian paragraf dalam satu dokumen bisa dibagi 3 atau 2 paragraf ininya tampilannya. Nah, itu gimana sih caranya Bu Susi? Nah, caranya nanti ada settingannya gitu. Jadi settingannya bukan manual. Kalau manual itu tidak rapi. Jadi kita settingnya menggunakan setting paragraf. Terus yang kedua, nanti kita sama menu home. Di menu home itu gimana caranya nanti kita buatkan untuk numbering. Pertama, saya akan ambil materi dulu ya. Sebentar, saya copy dulu dari yang lainnya. Enggak. Aku kan mau bikin grup aja. Jadi biar nggak terlalu ulang-ulang. Nah, kita mulai sebentar ya. Kita mulai. Nah, contohnya misalkan nanti saya mau mau copy paragraf. Bentar ya. Nah, paragrafnya ini deh. Contohnya saya mau copy paragraf yang ini aja. Copy. Kita share lagi ya, share lagi. Nah, nih contohnya saya misalkan mau buat paragraf. Contohnya paragrafnya seperti ini nih. Ini paragrafnya kan.
Nah, paragrafnya itu saya nggak banyak-banyak dulu ya. Seperti ini contohnya nih, saya hilangin dulu gambarnya, saya hilangin dulu biar nggak bingung ya teman. Nah, contohnya saya materinya seperti ini. Ini kan paragrafnya rata kanan, rata kiri, hanya satu kolom saja. Nah, itu teman-teman kan kalian kan udah pernah buka, maksudnya bukan pernah ya baca koran kan, baca koran atau baca majalah itu kadang-kadang kan paragrafnya itu suka terbagi dua kan, ada kanan kiri atau emang paragrafnya itu unik-unik atau misalkan bagus-bagus gitu kerapihannya. Nah itu ada caranya. Gimana sih cara settingnya Bu Susi? Cara settingnya mudah. Jadi kita blok dulu. Nah, ini diblok dulu. Terus setelah diblok, kita masuk ke menu page layout. Ya, di sini terus kita pilih kolom ya, yang ini, yang menu ini. Terus kita pilih 2. Nah, misalkan teman-teman kalau mau 2, 2. Kalau mau pilih 3, 3. Itu sesuai kebutuhan settingan paragrafnya. Kalau misalkan ternyata kalian butuhnya 3 ya berarti 3 di sini. Kalau misalkan butuhnya 2 ya 2 berarti tuh di sini contohnya saya pilih 2 dulu deh. Nah, ini karena materinya sedikit saya bagi 3 dulu aja kali ya. Bagi 3 biar langsung terbagi. Maaf, bagi 2 deh. Karena ini sedikit, kok nggak terbagi Bu Susi? Ya, karena ini kan masih sedikit nih materinya atau paragrafnya. Kalau nanti misalkan banyak itu langsung terbagi. Jadi saya enter saja, gampang kok bisa di apa? Maksudnya bisa di manipulasi settingannya, gitu. Nah, terus di enter, dia nggak bakalan ke bawah, tapi dia akan ngebagi. Nah, ini kan jadi terbagi nih, jadi terbagi 2 nih. Jadi kolomnya nih di sini indennya nih, ini indennya kan jadi terbagi 2 nih, ada di kiri, ada di kanan. Nah, ini kalau tidak disetting secara manual itu tidak rapi hasilnya, tapi kalau disetting rapi hasilnya. Nah, teman-teman usahakan ini di settingnya rata kanan kirinya itu harus rapi. Nah, harus menggunakan ini rata kanan, rata kiri atau justify ini. Ya, Ctrl Z ya, Ctrl plus Z ini. Dan terus kita line spasinya kita besarin minimal 2 atau 2,5 karena ini kan materinya sedikit nih, materinya sedikit. Jadi kita spasinya contohnya saya 2 aja deh. 2. Nah, ini kan ini bisa dikeatasin lagi posisinya kursornya dikesiniin kalau misalkan teman-teman ada yang terjadi error, bukan error ya, settingan seperti ini dinaikin aja ke atas nih, naikin ke atas. Nah, terus kembali lagi ke semula, rapi kan. Terus ininya tulisannya kita besarin minimal 14 aja kali ya. 14 aja deh biar kelihatannya bagus. 14 ke atasin lagi karena emang spasi seperti ini. Karena kenapa paragrafnya kan sedikit. Kalau misalkan teman-teman sampai ke bawah gitu paragrafnya enggak seperti ini. Nah, kalau sudah ini kan sudah terbagi nih, sudah terbagi 2. Terus kita kasih apa ya? Kasih gambar atau kasih picture. Di mana sih picture-nya? Ada nih, kita menu insert. Terus kita clip art. Klik clip art. Terus go. Kita go. Nah, saya menggunakan yang ini aja deh. Saya gunakan yang ini aja deh, misalkan buku aja 1 insert. Nah, saya 1 terus saya posisikan, terserah teman-teman nih posisikannya di mana. Saya misalkan posisikan terus ini ada urat tag dikirim, saya mau di behind text. Nah, oke 1 aja. Nah, kalau teman-teman mau 2 ya silahkan. Kalau saya 1 aja, ini hanya contoh gitu ya buat teman-teman. Nah, ini kan udah berarti step pertama untuk setting paragraf menggunakan menu page layout sama tool kolom. Ini fungsinya untuk membagi paragraf menjadi 2
bagian. Nah, ini judulnya teman-teman di ini aja, bisa underline atau enggak juga. Nah, ini untuk settingan latihan kolom koran atau membagi settingan paragraf, kolom paragrafnya. Kita perbaiki atau edit ininya, header and footernya. Ini saya edit latihan kolom koran namanya ya. Terus di sini udah coba bawahnya, apa? Latihan Microsoft Word. Oke, betul. Nah, ini saya hapus juga ini, hapus aja. Oke. Nah, ini kan berarti sudah, teman-teman. Nah, yang ininya saya hapus aja ya. Hapus. Nah, sekarang kita ke bawah, di enter. Terus kalau misalkan mau di enter, kita menggunakan latihan sekarang menggunakan tool ballet and numbering. Kemarin kan ada yang beberapa yang tanya gimana Bu caranya. Nah, ini kita kembalikan lagi yang bawah, kita kembalikan kolomnya jadi satu lagi ya, satu aja, karena yang atas aja, yang paragraf dibagi duanya. Iya, terus dosen tetapnya mana? Nah, ini bisa menggunakan ya, misalkan di sini daftar buku yang ada di perpustakaan SMA IP Yakin. Nah, ke bawah kita menggunakan tool ini ya, numbering, kita numbering yang ini aja pilihnya. Misalkan 1 matematika, 2 misalkan biologi, yang ketiga apa namanya kimia, terus yang ke ini geografi misalkan, terus apalagi ekonomi misalkan apa bahasa Indonesia, dan seterusnya, banyak dan seterusnya. Terus misalkan ke sini kita buat apa lagi, daftar buku modul misalkan belajar. Nah, sekarang kita rubah, jangan menggunakan numbering, menggunakan ballet. Nah, di sini menggunakan ini yang sebelahnya numbering ya. Kita pilih yang ini. Misalkan modul apa? Kita kan belajar TIK atau informatika. Terus apalagi misalkan modulnya yang berhubungan dengan modul apa? Buku apa lagi tuh selain informatika? Terus modul bahasa Inggris, terus misalkan modul ini ya, apa namanya, akuntansi. Nah, bisa. Nah, ini perbedaannya ya, teman-teman, seperti ini. Tapi nanti soal yang dari saya sedikit berbeda. Maksud sedikit berbeda itu konsep paragrafnya. Tapi penulisannya hampir sama. Nah, ini tutorial-tutorialnya. Jadi pertemuan hari ini kita belajarnya nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting
teman-teman mudah dipahami, cepat mengerti, paham settingan-settingannya. Nanti kalau misalnya pas offline baru kita belajar, latihannya diperbanyak lagi. Sebentar ya, saya kembalikan ke tuh. Nah, jadi seperti ini settingannya. Tadi kan masih sedikit ya paragrafnya, jadi kurang bagus kelihatannya. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai bagus kelihatannya karena sudah banyak nih paragrafnya. Sudah mulai terlihat perbedaannya yang tadi sama yang sekarang. Nah, ini juga sama, bisa bisa dibagi dua juga. Bisa dibagi dua paragrafnya sama. Nah, jadi bagus kan? Terlihat perbedaannya. Sebentar ya. Jadi bisa ke sini. Antara lain. Ini page layout-nya saya rubah dulu ya. Sebentar saya setting dulu biar jadi satu. Ini kan buttonnya saya jadi 2 aja. Terus topnya juga saya 2 aja, nggak usah terlalu lebar. Ininya 3 aja. Yang left-nya. Kunci motor aku di mana? Oke. Kita lihat ya ke bawahnya. Nah, ini dan seterusnya nggak usah ada ya, kita hapus aja. Ini daftar buku, berarti di sini ada 2, jadi terbagi 2. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini settingan untuk membagi paragraf atau kolom koran dan untuk menggunakan pakai numbering sama bullet and numbering. Yang kemarin kan sedikit ya latihannya, jadi saya review kembali. Nah, udah hari ini belajarnya ini dulu, 2. Berarti belajar hari ini tetap ada di menu home sama menu page layout. Yang menu home menggunakannya apa? Tadi menggunakan bullet ini, simbol atau ya sama numbering. Terus sama line spasi, tadi saya pilihnya 2 karena biar kelihatan penuh nih dokumennya. Terus yang keduanya di menu page layout, terus saya menggunakan tool atau di sini ada tool kolom koran, pembagiannya saya milih 2, di sini kolom korannya sama menggunakan tadi kalau untuk header and footer tetap ada di menu insert ya, di sini ada menu header untuk catatan kepala atau di atasnya dokumen. Kalau footer berarti catatan kaki ya di bawahnya dokumen. Nah, itu aja di 3 dulu sama menu insertnya tadi menggunakan gambar clip art ya, menggunakan clip art. Nah, ada yang tertampil di samping kanan ini. Seperti itu, mudah ya, karena kalau belajar di handphone ini masih ada, maksudnya masih bisa digunakan di handphone atau di laptop karena aplikasi-aplikasinya ada di handphone juga. Saya udah coba bisa. Jadi saya nggak begitu sulit lah teman-teman untuk belajar gitu ya. Biar nggak panjang lebar atau biar nggak terlalu keberatan nih video tutorialnya, silahkan dipelajari. Nanti soal-soalnya yang dari saya, soalnya mungkin agak sedikit berbeda sama materi yang di sini ya. Ini kan hanya contoh saja, tapi tidak keluar dari tutorial yang saya berikan, sama semuanya. Hanya beda kontennya ini agak lebih banyak aja kalau yang di latihan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Pokoknya harus dilatih latihan yang kemarin udah saya kirim itu di review kembali. Nanti pas ada ujian praktikumnya kalian bisa mengerjakannya sendiri langsung gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.